Baik, Pak Tufelah melanjutkan bahwa pelajaran selanjutnya adalah bagaimana tuntutan keimanannya. Bahwa iman itu tidak hanya di bibir saja, tidak hanya dia mengklaim saja dia itu beriman, ya. Tetapi keimanan itu ada tuntutan-tuntutan tertentu, ya, yang mesti kita penuhi sebagai seorang yang beriman. Itu ya. Di antara tuntutan-tuntutan keimanan adalah yang pertama, membenarkan seluruh wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah taala berfirman, "Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihi sallallahu bi ahkamil hakimin." Ya. Atin 7 sampai 8. Jadi harus senantiasa membenarkan wahyu, ya. Yang maknanya, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu, ya? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya, gitu, ya? Jadi senantiasa kita penuhi untuk meyakini wahyu itu datang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pun menyampaikan, ya, wa ma yantiqu anil hawa, ya, tidaklah dari hawa nafsunya, itu, ya. Beliau katakan, beliau sampaikan tidak dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan dari wahyu, itu, ya, yang diwahyukan kepadanya. Jadi menandakan bahwa itu sudah diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an harus kita senantiasa benarkan, itu, ya. Yakini kebenarannya. Yang kedua, menaati Allah dan Rasulnya, ya. Atiullaha wa atiun Rasulnya. Kita harus senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, ya. Nah, itu. Dan kalau engkau berpaling, maka Allah senantiasa Maha mendengar. Rasul maksudnya mengikuti, ya, sholatnya, caranya gitu. Ya, gitu. Taat pada Allah berarti kan kita taat terhadap apa yang diperintahkannya, gitu, ya. Menjauhi larangannya. Dan diantaranya taat kepada Rasul, senantiasa meyakini kebenaran dari Rasul dan mengikutinya juga, gitu, ya. Mengikuti tuntunannya, gitu, ya. Rasulullah mengajarkan atau menuntunkan, ya, kepada umatnya, ya, pada para sahabat, ya. Masuk juga kita mengetahuinya dari hadis-hadis, ya. Maka kita mengikutinya bagaimana cara sholat yang benar, ya. Bagaimana cara berzakat, bagaimana cara haji, ya, dan sebagainya, gitu, ya. Bagaimana akhlak Rasulullah, gitu, ya. Bagaimana ubudiyah atau ibadah Rasulullah, gitu, ya. Seluruhnya, gitu, ya. Kalau kita memahami tentunya tentang uswah hasanah, maka seluruhnya kita mengikuti Rasul, walaupun tidak akan 100%, ya, tidak akan. Tapi berupaya, ya. Senantiasa berupaya mengikuti apa yang Rasulullah tuntunkan, ya. Jadi kalau di luar contoh Rasul itu bid'ah. Ya, kalau di luar contoh Rasul, ya, tentunya itu terlarang, tercela. Misalnya dia sholat rawatib
ba'da asar misalnya dia dan itu Salat pada asar ma'ruf ya. eh, Kalau qabla ya. ya kalau sebelumnya ya paling ya tahiyatul masjid nggak apa gitu. Kalau misalnya qabla asar ya diperintahkan bagi siapa yang mau. Tapi Pada subuh dulu ya. misalnya ya biasanya salatnya pada subuh riwayat misalnya bagi dia, tapi padahal nggak ada contohnya dari Rasul gitu ya gitu. Bagi dia ya dia riwayatnya memang ada gitu. Ada. Nah itulah surahnya itu jadi bid'ah itu yang senantiasa disepakati juga gitu ya tentang bid'ah gitu ya gitu. Kalau tentang khilafiyah, nah itu jangan sampai kita membid'ahkan gitu ya, nggak boleh. Masalah kunut subuh misalnya itu jangan boleh gitu ya, nggak boleh kita membid'ahkan bid'ah kunut subuh, nggak boleh itu, nggak boleh gitu kan, nggak boleh gitu ya. Khilafiyah, ya khilafiyah. Kalau sudah khilafiyah mah jangan sambil bid'ah-bid'ahkan, nggak boleh gitu, nggak boleh. Ya antara tahiyat mau utek-utekan mau cuman curugnya doang gitu ya, ya itu sudah khilafiyah perbedaan. Iya. Yang dari awal ada ya. Iya. Antara misalnya dia takbir mau di sini gitu ya, itu kan ya di telinga gitu ya, gitu. Itu jangan saling membid'ah-bid'ahkan, nggak boleh gitu ya. Iya. Iya. Karena itu sudah perbedaan ya. Jangan meyakini oh saya paling benar gitu ya gitu. Oh saya paling hebat. Saya paling bagus sholatnya. Iya. Sombong sendiri gitu ya gitu. Nyatakan kelompoknya yang paling benar gitu ya gitu. Nggak boleh itu ya. Hanya karena berbeda gitu ya. Dan merasa dalilnya dia paling hebat mencarinya gitu ya gitu. Antara utek-utekan atau enggak, oh saya mah utek-utekan dah hadisnya saya mah melihat kan atau saya melihat baca hadisnya dah si istri Rasulullah melihat, sedangkan yang enggak utek-utekan enggak begitu, cuman mendengar saja kan, enggak begitu juga sebenarnya gitu kan gitu. Orang yang tidak utek-utekan juga punya dasar sendiri gitu ya, punya dasar sendiri gitu ya. Jangan sambil dia mencari pembenaran buat dirinya sendiri sehingga dia merasa paling benar gitu ya. Nah, iya. Dari Allah Ya kebenaran dari Allah. ya gitulah. Rasul mau sholat gitu. Kalau sholat malam itu jam berapa sih? Ya sholat malam paling bagus ya seperti yang malam terakhir ya, antara jam 2 sampai jam 4-an. Sekarang kan setengah 5 ya, sekarang adzan berarti setengah 5 ya sampai mendekat subuh itu ya. Dan tuntutan keimanan yang ketiga adalah melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya kepadanya dan menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya, sebagaimana Allah berfirman, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu ya. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Al-Hasyr ayat 7. Senantiasa juga tuntutan keimanan itu, maka kalau dia mengaku beriman dia harus berdakwah ya. Amar ma'ruf nahi munkar ya. Karena kan perintah amar ma'ruf nahi munkar itu kan awalnya kan dari ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan seterusnya kan nanti
ada lanjutannya, wa ya'muruna bil ma'ruf dan hauna 'anil munkar gitu, dan seterusnya gitu. Maka dia wajib berdakwah gitu ya. Berdakwah mulai dari keluarganya gitu ya, dari yang terkecil, dari yang dakwah yang wajib misalnya tentang sholat gitu ya, dan tentang wudhu gitu ya gitu, dakwah tentang bagaimana berzakat gitu ya, bagaimana mandi wajib gitu ya, mandi janabah, nah gitu, hal-hal sederhana yang diajarkan ya, bagaimana bersedekah gitu ya, ajarkan bagaimana anak senantiasa diajarkan supaya senantiasa ke masjid ya gitu. Nah itu amar ma'ruf nahi munkar ya. Ikut sama ini dekat rumah, ayo masjid gitu. Hari jam 4 itu udah. Jadi dimulai dari keluarga, harusnya ya dimulai dari keluarga, kemudian kepada masyarakat, terus kepada negara. Nah ini mah kadang ada ustadz yang dia berdakwah khutbah Jumat, tapi keluarganya belucunan gitu kan. Keluarganya masih, kadang misalnya istrinya nggak menutup aurat gitu ya, atau anaknya kadang masih bajunya itu, aduh masya Allah terlalu bagus lah gitu, seksinya gitu ya, kelihatan gitu ya. Apa? Kalau nggak minum pusing gitu. Oh yang apa itu? Nggak apa-apa ya. Kadang ya sugesti itu. Ini mah misalnya dia berkhutbah, khutbah Jumat misalnya, nanti dia khutbah Jumat atau ngisi pengajian, tapi keluarganya dia biarkan, dia keluarganya nggak dia ajarkan, nggak dia dakwahi, nah itu. Dibiarkan salah gitu, dibiarkan salah, dibiarkan pacaran keluarganya teh, padahal dia senantiasa mengajarkan Islam. Iya, ya Allah. Itu kan terjadi kepada apa khotib gitu ya. Saya nggak mau sebut ustaz-ustaz ya. Ini khotib zaman sekarang ya gitu. Dia pintar khutbah gitu ya. Khutbahnya dia luar biasa, retorikanya luar biasa gitu ya, sampai menggelegar, sampai makmum itu nggak ngantuk gitu. Tapi dia keluarganya, asya Allah, justru dia diajarkan ya nggak benar gitu kadang, atau dia biarkan keluarganya dalam maksiat gitu ya, dibiarkan pacaran kayak gitu, dibiarkan misalnya si anaknya dibiarkan usaha dari riba dan sebagainya gitu ya, insya Allah. Nah itu dibiarkan pinjam ke bank itu iya, dan sebagainya lah. Nah itu harus hati-hati nih khotib-khotib nih ya, yang merasa jadi khotib nih gitu, yang merasa jadi khotib Jumat nih ya, jangan jadi apa, orang yang pandai bicara di depan tapi pada keluarganya sendiri, aduh insya Allah. Itu justru kemungkaran yang demikian itu adalah mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, orang yang beriman itu mendakwahkan dinullah ke seluruh manusia agar tunduk kepadanya ya, agar bertauhid, dan merangi orang-orang yang menghalanginya, sebagaimana para nabi kan demikian senantiasa mengajarkan untuk bertauhid ya gitu, ani mudullah wajatani buat tauhid ya. Dan meninggalkan orang-orang yang menghalangi dari tauhid. Ibrahim kan tinggalkan ayahnya gitu ya, ayah kandung ya, iya padahal ayah kandung gitu ya. Kita bicara di masukkan surga. Ya anaknya baik tapi ayahnya nggak masuk surga, ayahnya malah ya di neraka.